BMW tapi MPV, 7-seater yang bisa mengangkut penumpang yang cukup nyaman. Apalagi ini adalah sebuah BMW, teman-teman. Nah, kalau teman-teman belanja mobil semua sedang mencari sebuah MPV nyaman, luas kabinnya, mewah, dan harganya murah, apalagi inilah sebuah BMW, silahkan ditonton video ini sampai habis. Karena di video kali ini Belanja Mobil akan membuatkan review singkat dari sebuah BMW 218 Grand Tourer tahun 2015. Seperti apa mobilnya? Lalu bagaimana kelegaan ruang kabinnya? Serta berapa harga bekas dari mobil ini yang sudah cukup turun ini? Jadi pastiin udah like dulu video ini, udah subscribe channel Belanja Mobil, dan langsung aja kita bahas BMW 218 Grand Tourer tahun 2015. Let's go! Ini dia teman-teman, sebuah MPV dari merek BMW. Yap, jadi kalau berpikir BMW itu hanya menciptakan sedan, SUV, tapi tenang, karena BMW juga menjawab waktu itu pada saat mobil ini keluar di tahun 2015, permintaan customer atau konsumen setia BMW yang menginginkan BMW dengan kepraktisan lebih, sehingga keluarlah ini teman-teman, sebuah BMW 218 Grand Tourer, yang mana mobil ini sebenarnya punya saudara kembarnya, yaitu BMW 218 Active Tourer yang hanya memiliki 5 penumpang saja atau 5-seater. Tapi yang kita punya ini, dia adalah versi 7-seaternya yang dinamakan Grand Tourer, yang memang pada saat keluar itu cukup laris, tapi hype-nya cuma sebentar doang, sehingga jarang sekali mobil ini terlihat di jalanan Indonesia. Dan harga barunya pada saat itu cukup mahal ya, namanya BMW lagi-lagi, di angka 700 sampai dengan 800 juta rupiah. 11-12 dari harga X1 pertama kali keluar ini teman-teman. Dan ini adalah sebuah BMW yang mana dia tampangnya pastinya agresif, tapi di mobil ini saya sendiri terlihat sedikit lucu ya, karena dia bentuknya ke atas gitu, memanjang, namanya MPV, sehingga terlihat seperti makin nyata nih bentuk ikan dari tampilan depan BMW 218 Grand Tourer ini. Di depan ini lampunya sudah canggih pastinya, namanya BMW, dia sudah ada trademark dari LED-nya yang dinamakan Angle Eyes gitu ya. Ada DRL-nya juga, dan juga di depannya ada 2 buah kidney grill yang untuk seri ini untungnya tidak terlalu besar teman-teman. Tapi sayangnya mobil ini tidak dibekali dengan fitur keselamatan atau fitur-fitur yang canggih seperti mobil modern saat ini, seperti kamera 360 ataupun sensor parkir. Di bagian depan BMW 218 Grand Tourer ini masih absen teman-teman. Hanya 1 buah fog lamp di bagian depan. Kayak gitu. Bentuk keseluruhan dari BMW Grand Tourer ini juga terlihat cukup tangguh, karena memang dia memiliki ground clearance yang cukup tinggi nih teman-teman, di angka 175 mm-an, yang membuatnya bisa melibas segala kontur jalan yang ada di perkotaan. Kayak gitu untuk tampilan depan secara keseluruhan. Bagaimana? Sekarang kita lihat, kita intip bagian dapur pacu. Apakah cukup mumpuni? Karena memang mobil ini dapur pacunya berbagai platform dari sebuah BMW X1. Kita langsung intip. BMW bro, jadi 2 kali tarik tuas di bagian dalam dan langsung aja diangkat kap mesinnya, karena memang sudah dibekali dengan pegas hidrolis, jadi makin mudah untuk membuka mesinnya. Dan ini dia penampakan ruang mesin dari sebuah 218 Grand Tourer teman-teman. Seperti yang udah saya bilang tadi, bahwa mesinnya itu berbagi dengan BMW X1 dan juga Mini Cooper 3 Doors yang non S ya teman-teman ya. Mesin ini hanya berkubikasi 1500 cc saja, 3 silinder yang tenaganya berkisar di angka 138 PS serta torsi di 220 Nm. 138 kalau kita convert ke daya kuda itu di angka 136 atau 135 daya kuda, yang menyalurkan tenaganya juga ke 2 roda depan dan melalui transmisi Steptronic 6 percepatan. Tapi tenang aja teman-teman, akselerasi dari mobil MPV ini 0 sampai 100 tuntas dalam waktu hanya 9,7 detik saja. Dan juga untuk mobil ini dibarengi dengan tingkat konsumsi bahan bakar atau efisiensi yang cukup hebat teman-teman. Dalam kota mampu mencatatkan di angka 12 sampai dengan 13 km per liter. Untuk rute tol atau rute luar kota gitu ya,
mobil ini sanggup mencatatkan konsumsi di angka 16 sampai dengan 17 km per liter. Jadi untuk teman-teman semua yang sedang mencari sebuah MPV mewah, murah, dan irit bahan bakar, BMW 218 Grand Tourer ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua. Mesinnya seperti ini, rapih ala BMW, ada pegas hidrolis, di atasnya juga ada peredam, yang mobil ini ciamik sekali kondisinya. Sip, sekarang kita tutup lagi. Oke, kita ke samping dan belakang sekarang. Let's go. Bagian samping BMW 218 ya teman-teman ya. Ini dia adalah mobil yang lebih melar alias lebih panjang dimensinya, di sekitar 218 mm atau di 21 cm ya jika dibandingkan dengan versi 5-seaternya yaitu Active Tourer. Yang di Grand Tourer ini juga lebih meninggi sehingga menghasilkan total dimensi yaitu di 3558 mm teman-teman untuk panjangnya. Yang lagi-lagi itu difungsikan dengan penambahan dimensi panjang itu jadi kursi di baris ketiga atau 7-seater jadinya. Oke, nanti kita buktikan seberapa luas sih kabin baris ketiga dari BMW ini. Tapi di bagian samping ini saya suka ya, karena dia seperti MPV yang ya pada umumnya, tapi tetap memberikan kesan yang lebih mewah dan lebih berciri khas karena ini adalah sebuah BMW. Di bagian belakang sini nih, ini siluetnya kalau dilihat dari samping ya, mirip seperti bentuk X5. Dan yang menambah keren lagi dari mobil ini adalah penggunaan velg teman-teman. Velgnya ini cakep sekali desainnya, yang juga dimensinya atau untuk ukurannya lebih besar jika dibandingkan dengan MPV Jepang lainnya. Untuk ukurannya, velg ini di angka 18 inci yang dibalut ban ukuran 225. Aspek rasio tapi kecil ya teman-teman, tipis sekali di angka 45 saja. Untuk teman-teman yang pengen upgrade, silahkan ditambahkan profil bannya saja supaya kabin di dalamnya terasa lebih empuk. Lalu untuk aspek keselamatan, depan belakang pastinya cakram lengkap dengan beberapa fitur keselamatan BMW, ABS, EBD, Brake Assist, Vehicle Stability Control, yang dinamakan Dynamic Stability Control, Traction Control, dan juga lengkap teman-teman. Jadi jangan diragukan lagi untuk fitur keselamatan dari BMW. Untuk hasil tes tabrak juga mobil ini sangat mumpuni karena mendapatkan bintang 4 di Euro NCAP. Mobil ini juga dilengkapi dengan 6 buah airbag. Nanti kita lihat ada berapa airbag di dalam kabinnya. Kita ke bagian belakang. Ini dia bentuk bagasi atau buntut dari BMW 218 Grand Tourer yang terasa cukup minimalis, tapi yang keren adalah lampu yang digunakan dari BMW MPV ini sudah dilengkapi dengan lampu yang LED teman-teman, sehingga kesan mewahnya dapat banget. Ini lampu juga sekilas mirip seperti yang digunakan di beberapa lini SUV BMW. Tapi sayangnya LED-nya hanya untuk lampu malamnya aja karena lampu rem dan lampu sein dan juga lampu mundurnya ini masih full bohlam bro, alias belum ada yang LED. Kaca belakangnya juga lengkap dengan defogger kaca belakang, ada wiper dan juga ada high mount stop lamp yang sudah LED. Dan yang keren lagi teman-teman ya, ini tenang aja, namanya sebuah MPV Jerman, dia sudah dilengkapi dengan bukaan pintu bagasi yang sudah elektrik alias power tailgate. Nah, ini dia ruangan kargo atau ruangan bagasi dari BMW MPV yang mana ini cukup minimalis. Dia itu kurang lebih di angka 128 liter untuk volume bagasi jika kursi baris ketiga ini ditegakkan atau diisi dengan penumpang gitu ya. Tapi tenang, bisa membawa beberapa ransel teman-teman ataupun koper kecil. Rasanya masih muat di dalam bagasi ini. Di bawah sini juga ada kompartemen yang bisa dibuka dan BMW juga memberikan ini teman-teman, ada tray yang kalau seandainya kursi ini dilipat, tray itu juga bisa ditaruh di bagian kiri kanannya. Lalu kita lanjut, kita lipat ini kursi baris ketiganya. Ini kursi baris kirinya sudah kita lipat rata lantai dan ini juga bisa dilipat rata lantai. Dan kalau sudah tidur seperti ini, otomatis ruangan kargo bertambah di angka 500-an liter ya volumenya, dan bebas mau naruh apapun lega di dalam kabin BMW MPV ini. Kursi tengahnya juga bisa dilipat secara elektrik melalui tombol yang di bagian kiri kanannya. Luas dan mewah pastinya ya. Sekarang kita lanjut untuk membahas kabin baris ketiga dari BMW 218 ini. Seberapa luas? Let's go! Ya, beginilah teman-teman ruangan baris ketiga alias kabin ketiga dari BMW 218 Grand Tourer.
Yang mana kursi tambahan di belakang sini rasanya memang cocok diduduki oleh penumpang yang memiliki tinggi tidak lebih dari 150 atau 160 cm. Karena bagi saya yang memiliki tinggi 185 cm ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini ruangan kakinya itu nggak ada. Mentok banget teman-teman. Ini saya maksain masuk tadi ya. Kurang nyaman ya karena ini benar-benar mentok dan ya benar-benar ngepres banget nih. Untuk ruangan kepalanya pun mentok juga teman-teman. Jadi nggak ada space sama sekali. Mungkin untuk teman-teman semua yang memiliki tinggi tidak setinggi saya, yaitu di bawah 185 cm, masih bisa lah ada beberapa jarak kaki. Dan di depan sini udah saya set pastinya dengan posisi duduk yang juga masih sama nyaman. Di depan untuk legroomnya juga mentok. Dan untuk sandaran bahunya ini tidak terlalu tegap dan juga tidak terlalu lebah. Tapi kalau pengen berkompromi dengan penumpang baris kedua bisa juga nih. Nah di sini barulah ada space kaki walaupun tidak sampai 1 jari saja. Ya beginilah kursi tambahan. Lagi-lagi ini adalah 5+2 mungkin ya. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai 7-seater sejati. Di belakang sini juga kursinya kurang nyaman karena untuk busa joknya sendiri ini tipis sekali dan cenderung keras. Begitu pula dengan sandaran bahunya. Ini keras sekali, jadi tidak cukup nyaman ya untuk diduduki oleh penumpang dewasa, apalagi berpergian dengan jarak yang cukup jauh. Tapi kalau memang maksain gitu ya, di belakang sini juga BMW memberikan beberapa fitur yang bisa memanjakan penumpang baris ketiga ini. 2 buah cup holder di bagian tengah, ada 1 buah tempat kompartemen terbuka. Tapi sayangnya teman-teman ya, ini tadi saya cariin, wow ternyata memang di belakang sini tidak dibekali dengan pendingin udara alias blower AC. Yang mana blower AC hanya ditemukan di bagian depannya aja. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa kalau berpergian dengan cuaca yang cukup panas seperti hari ini teman-teman, ini panas sekali di kabin baris ketiganya. Tapi hal itu terobati dengan beberapa fitur keselamatan BMW, namanya mobil Eropa lagi-lagi teman-teman. Di belakang sini teman-teman lengkap diberikan 2 buah seat belt 3 titik untuk 2 orang penumpang di belakang, ada headrest juga dan airbagnya ini teman-teman. Total ada 6 buah airbag di BMW 218 Grand Tourer ini, jadi sudah cukup aman. Oke, di belakang sini tidak cukup nyaman ya. Bagaimana kalau kita langsung lompat ke baris kedua? Apakah tidak senyaman ini atau malah lebih nyaman? Kita langsung cek baris keduanya. Nah, ini dia posisi duduk yang seperti yang udah saya ceritakan tadi, bahwa ini adalah posisi duduk yang saya sudah set mementingkan kenyamanan penumpang baris ketiga atau baris paling belakang. Ini untuk kakinya ya dengan tinggi 185 cm, tersisa 2 atau 3 jari lagi teman-teman. Di depan sini BMW 218 Grand Tourer ini memberikan 1 buah meja kecil nih yang berfungsi untuk menaruh makanan teman-teman semua. Nah ini bisa dinaik turunkan ya untuk meja makan ini. Jadi bisa fleksibel mengikuti tinggi badan teman-teman semua. Tapi kalau nggak mau makan, nggak perlu, dilipat aja, dan pelipatannya juga cukup canggih dan meja ini juga cukup kekar. Nah, kita kembali ngomongin kelegaan ruang kabin ya. Ini 3 jari, 2 jarian, posisinya tegak seperti ini. Seperti yang udah saya bilang tadi di belakang, saya coba dengan posisi paling tegap, nggak nyaman sama sekali bro, karena memang terlalu tegap. Tapi kalau nggak ada penumpang baris belakang, bisa dimundurkan lagi teman-teman kursi ini. Nah, ini posisi paling mundur, barulah terasa bahwa mobil ini cukup nyaman. Di atas 10 jari pastinya kalau dengan posisi paling mundur ini. Juga mobil ini dilengkapi dengan reclining untuk kursi baris ketiganya. Dan yang unik ya teman-teman, jadi kursi ini dibagi antara 40, 40, dan 20. Di depan, di tengah sini bisa juga teman-teman lipat secara total. Oke, nah ini bisa menjadi sebuah armrest. Juga kalau memang mau ditegakkan, di sini juga terdapat armrest dong pastinya teman-teman. Dengan 2 buah cup holder di bagian tengah. Nah untuk material kabin, ini kursinya pastinya sudah dilapis dengan material jok kulit ya, yang berkualitas pastinya. Dan ada stitching warna putih. Dan di bagian kiri kanan juga BMW memberikan ini, ada ambient light. Jadi dari depan juga ada, di belakang sini juga masih disalurkan ambient lightnya. Dan lagi-lagi seperti yang saya bilang, mobil ini AC-nya pelit sekali, karena untuk baris kedua ini AC-nya hanya terdapat di bagian tengah sini yang rendah ya. Jadi
ini AC nggak bisa sampai baris ketiga. Ya, walaupun begitu tapi sudah cukup membuat kabin di baris kedua ini terasa lebih dingin jika dibandingkan dengan kabin baris ketiganya. Sip, langsung kita lihat kokpitnya. Seberapa cantik dan seberapa bagus kokpit BMW MPV ini. Let's go. Selamat datang di kabin pertama atau kokpit dari BMW 218 Grand Tourer. Ini familiar sekali ya teman-teman ya. Bentuk dashboard dari BMW ini beda seperti versi sedan karena ini mengikuti seperti BMW X1. Namanya BMW, lagi-lagi ini kabinnya cukup modern, terus juga sporty, dan rasanya ya seperti teman-teman menaiki sebuah sedan BMW aja. Sekarang kita hidupkan dulu untuk mobilnya. Oke. Yap. Jadi mesin yang digunakan di BMW 218 seperti yang udah saya bilang di depan itu 3 silinder ya teman-teman. Jadi getarannya itu terasa pada saat start pertama kali. Tapi kalau sudah idle seperti ini barulah terasa lebih tenang. Untuk posisi berkendara ini memang seperti layaknya teman-teman menaiki sebuah SUV ya, karena memang basisnya diambil dari sebuah X1. Jadi untuk menjangkau keseluruhan bodi mobil itu sangat besar. Untuk kaca depannya besar, kiri kanannya besar, dan juga ada satu buah kaca di bagian depan sini, pilar A teman-teman, yang membuat minim akan blind spot. Dan untuk MPV ini juga kacanya terasa lebih ke bawah karena ini besar sekali, sehingga ya lagi-lagi ada feeling menaiki sebuah MPV campur SUV gitu. Nah, untuk setirnya sendiri BMW bro, tenang aja. Ini yang saya suka dari mobil-mobil BMW, dia teleskopiknya jauh sekali walaupun untuk sebuah MPV, sehingga lagi-lagi ini bisa mengakomodir posisi berkendara teman-teman semua secara lebih presisi. Untuk kursinya sendiri dia untuk pengaturannya elektrik pastinya teman-teman, 6 arah, jadi cuma naik turun, maju mundur, dan juga reclining. Dan tenang aja karena BMW juga memberikan 2 buah memory seat di kursi drivernya, tapi kursi ini nggak ada memory seatnya teman-teman, hanya ada pengaturan elektrik aja. Saatnya kita bahas sekarang instrumen cluster. Ini seperti defaultnya BMW, 2 buah bentuk analog bulat-bulat teman-teman, kiri untuk speedometer, kanan untuk tachometer. Di bagian bawahnya ada real time consumption, lalu ada penunjuk bahan bakar. Di tengah situ ada sebuah MID, sebentar nggak kelihatan. Nah di tengah situ ada penunjuk MID yang masih monokrom teman-teman. Untuk mengatur MID itu ada tombol di bagian tengah sini. Nah, ini untuk mengatur trip A, trip B. Dan untuk odometer mobil ini masih tercatat di angka 21.640 miles. Tinggal dikali 1,5 aja untuk ke kilometer. Ya, di bagian kanan sini pengaturan untuk headlampnya dia sudah auto ya teman-teman ya. Ada fog lamp depan, fog lamp belakang, ciri khas mobil Eropa. Pengaturan cahaya dimmer di bagian tengah. Dan kita ke tengah, ini juga keren sekali karena walaupun dia Grand Tourer ya, tapi tetap diberikan sebuah BMW Connected. Ini generasi awal, tapi sudah cukup intuitif dan juga responnya sangat cepat. Ada Connected Drive. Connected Drive ini ada mobile care, hotline, terus pengingat servis, dan juga ada BMW Apps Connection Assistant. Vehicle Information dia pasti lengkap teman-teman ya. Ada Efficient Dynamic, ada Quick Reference, Picture Search. Nah, Vehicle Status juga terdapat di sini. Apakah kendaraan teman-teman dalam keadaan yang cukup prima. Ada juga pengaturan Sport Display. Ini kalau kita geber, nah dia akan naik nih untuk torsi dan powernya. Sip, kayak gitu. Lalu selebihnya masih sama saja, dan mobil ini sudah bisa menyambungkan via konektivitas Bluetooth saja, belum bisa Apple CarPlay ataupun Android Auto gitu. Dan juga belum terdapat navigasi built-in. Lalu di sini juga ada beberapa shortcut untuk membesarkan mengecilkan volume ya. Lalu ada mode-modenya, ini mode untuk head unitnya, dan juga di sini ada shortcut untuk jika teman-teman memutar via CD. Ke bawah ada satu buah tempat penyimpanan yang cukup besar. Ini berfungsi untuk menaruh kunci mungkin ya di sini, atau menaruh gadget teman-teman semua bisa. Di bawahnya lagi ada pengaturan AC, dia sudah dual zone climate control. Dan di bawah pengaturan AC ini juga teman-teman diberikan pengaturan atau mode berkendara dari mobil ini. Ada 3 teman-teman, ada Sport, Comfort, dan Eco Pro. Gitu. Kita set di Eco Pro aja. Rem parkirnya dia sudah elektrik. Di tengah sini ada pengaturan iDrive-nya seperti yang udah saya bilang tadi. Ada beberapa shortcut juga, audio, menu, telepon. Ini pengaturan iDrive, back, dan option. Dan ke belakang lagi teman-teman, ini besar sekali untuk kompartemennya.
Nah, ini armrestnya juga bisa dinaikkan. Dan juga kalau dinaikkan begini armrestnya ada 2 buah cup holder, 1 buah soket lighter. Sekarang kita lihat nih, ini bisa juga dibuka. Nah, ini ada untuk menaruh gadget teman-teman semua. Tapi sayangnya ini mobil belum dilengkapi dengan fitur wireless charging. Kompartemen tertutupnya lumayan besar. Oke, sekarang kita lihat ini. Sudah soft opening untuk glove boxnya. Di atasnya untuk spionnya sayangnya dia belum auto dimming atau elektrokromatik. Untuk lampunya dia sudah LED. Dan nggak lupa teman-teman, dia BMW 218 juga diberikan panoramic sunroof yang terlihat cukup besar dan menambah kesan mewah di dalam kabin pastinya. Sip. Untuk vanity mirror ada dan juga ada lampunya. Kiri kanan sama teman-teman ya. Ada vanity mirror dan juga lampunya. Oke, kayak gitu. Mobilnya benar-benar bagus teman-teman, karena ini mungkin pemilik sebelumnya jarang sekali make karena odometernya masih 20.000 miles saja. Dan memang kondisinya itu ciamik sekali, seperti mobil-mobil yang baru berumur setahun 2 tahun gitu ya. Dan untuk menebus MPV dari BMW ini, teman-teman hanya menyiapkan uang di sekitar 300 jutaan aja bro. Seperti MPV atau LMPV baru. Berapa lebih tepatnya? Sekarang kita ke depan buat saya ceritain berapa harga untuk membawa pulang sebuah BMW 218 Grand Tourer. Let's go bro! Sampai di akhir video, saatnya saya menceritakan berapa harga yang harus teman-teman siapkan untuk membawa pulang 218 Grand Tourer ini. Cukup murah teman-teman, karena mobil ini turun harganya di 50% lebih bahkan ya. Yang kalau kita sandingkan dengan sebuah MPV baru, katakanlah sebuah Hyundai Stargazer tipe tertinggi yang harganya sekarang di angka 320 jutaan. Mobil ini kurang lebih sama. Ini adalah sebuah BMW Grand Tourer 218 tahun 2015 yang odometernya baru tercatat di angka 20.000 miles. Service record dari BMW resmi yang pajaknya juga cukup panjang teman-teman. Bulan 10 tahun 2023. Estimasi nilai pajak ya, saya kasih tahu dulu. Mobil ini memang cukup premium sehingga pajaknya cukup mahal di angka 9 jutaan rupiah. Tapi harganya mirip-mirip seperti Stargazer baru yang kita jual untuk kreditnya di angka 325 juta rupiah saja dan cashnya kita open di 355 juta rupiah. Harga tersebut tenang aja teman-teman, bisa didiskusikan alias teman-teman mau nego lagi, mau dibuatin skema cicilan terbaik untuk sebuah BMW 218 Grand Tourer ini, silahkan banget hubungi marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Bagaimana? Apakah BMW 218 Grand Tourer ini cocok untuk menjadi sebuah MPV idaman teman-teman semua atau punya pendapat lain? Coba silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa, kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Lanjut jalan-jalan naik 218. Bye-bye.